itu cara mengenal Allah atau yang dikenal dengan ma'rifatullah, itu dia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Maka di dalam kitab Al-Hikam di Athaillah, beliau menyampaikan orang yang ingin mengenal dirinya, orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenali dirinya sendiri, hakikat dirinya sendiri, dia tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Dia tidak akan bisa berbuat hal apapun kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menyadari dan meyakini dengan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Adalah menciptakan. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Allah, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ikhtiar kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengkaji kalamuhu, yakni firman Allah, yang pada saat ini kita berada dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke berapa sekarang? Ayat yang ke-23. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Saya baca terlebih dahulu, kemudian para santri dan seluruh yang hadir di tempat ini ataupun yang melalui online bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Wa in kuntum ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Wa in kuntum, dan jika kalian semua, wa in kuntum, dan jika kalian semua, wa in kuntum, dan jika kalian semua, fi raibin, di dalam keraguan-raguan, wa in kuntum, dan jika kalian semua, fi raibin, di dalam keraguan-raguan, wa in kuntum, dan jika kalian semua, fi raibin, di dalam keraguan-raguan, syakin, yakni keraguan-raguan, syakin, yakni keraguan-raguan. Beda halnya raib dengan syak. Kalau raib itu adalah keraguan-raguan yang disertai dengan tuduhan. Keraguan-raguan yang disertai dengan tuduhan itu namanya raib. Sehingga di ayat di awal, di ayat yang kedua surah Al-Baqarah itu Allah sudah tegaskan, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Bukan menggunakan syakka. Mengapa tidak menggunakan syakka? Karena syakka itu hanya keraguan-raguan saja tanpa menuduh. Ini nanti akan kita bedakan. Di mana sih letak perbedaan antara syak dengan raib? Maka raib itu keraguan-raguan yang disertai dengan tuduhan. Ini nanti akan terbukti ketika orang-orang yang menentang terhadap ajaran Rasulullah SAW, dia tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak percaya, bukan hanya tidak percaya, bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah produknya Rasulullah SAW. Andaikan seseorang itu hanya ragu saja, itu saya kira tidak terlalu parah. Saya cerita kepada kalian, saya ketemu misalkan seseorang, saya bermimpi misalkan, kemudian saya menceritakan kepada kalian. Kalian tidak percaya, ragu, itu sudah hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa itu adalah meragukan dan menuduh yang bukan-bukan. Andaikan orang-orang yang menentang terhadap Rasulullah ini hanya meragukan terhadap Al-Quran dan ajaran yang dibawa, tentu sisanya tidak akan separah yang Allah akan berikan. Tidak akan separah itu. Kalian temannya kan banyak di sini. Saya yakin ada satu dua dari teman kalian semua, dari kita semua, yang kadang menceritakan tentang suatu, kemudian dia ragu akan kebenaran itu. Cuman sikap kita dari keraguan yang ada, kita menuduh teman itu dengan yang bukan-bukan, atau kita hanya sekedar ragu aja. Maka jika ada orang yang meragukan terhadap suatu hal, kemudian ia menuduh dengan hal yang bukan-bukan, ini berarti sifat jahiliyah masih melekat dalam dirinya. Karena ini merupakan sifatul jahilin. Sifatnya orang-orang jahiliyah seperti ini. Sudah nggak percaya, ragu, nuduh yang bukan-bukan. Saya nggak percaya, kata mereka, Quran itu adalah firman Allah. Itu buatan kamu. Makanya mereka menyebutkan illa asatirul awwalin. Quran itu hanya dongeng doang. Nabi SAW disebut sebagai sahir, tukang sihir, dianggap sebagai orang gila dan lain sebagainya. Itu kan menuduh dia kemana-mana. Mboknya kalau nggak percaya, udahlah gitu, nggak usah memfitnah. Banyak nggak sekarang orang-orang seperti ini?
tukang provokator. Udah nggak percaya, dia bikin isu. Maka ini merupakan sifat siapa? Orang-orang jahiliyah. Mimma, dari sesuatu nazzalna yang kami turunkan. Mimma, dari sesuatu nazzalna yang kami turunkan. Mimma, dari sesuatu nazzalna yang kami turunkan ala abdina, atas hamba kami. Mimma, dari sesuatu nazzalna yang kami turunkan ala abdina, atas hamba kami. Orang seburuk apapun itu oleh Allah masih disebut dengan hamba. Dan orang seburuk apapun oleh Allah Subhanahu wa taala masih disebut dengan apa? Masih disebut dengan hamba. Bahkan Rasulullah saja yang manusia superlatif, manusia yang sangat paripurna, paling baik, itu oleh Allah disebutkan hambanya doang. Contoh misal surah yang lain, surah yang ke-17, surah apa? Surah Bani Israel atau Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tidak menyebutkan bi rasulihi atau bi nabiyhi. Tapi yang disebutkan oleh Allah adalah predikat terbaiknya, yaitu menjadi seorang hamba. Ini nanti akan berkelanjutan dengan orang-orang yang menyatakan bahwa Anna Isa ibnullah, atau waqalatil yahudu Uzair ibnullah, waqalatil nasara Masih ibnullah. Orang-orang yang mengatakan Uzair itu anaknya Tuhan, atau yang mengatakan Isa al-Masih itu adalah putra Tuhan juga, maka Allah ingin menyampaikan mereka itu adalah hamba-hamba saya. Kana yakulanu ta'am. Logikanya sederhana, namanya hamba dia butuh makan. Kalau dia bukan hamba dia nggak usah makan. Sederhana saja. Maka Allah menyampaikan di sini, kami telah turunkan Al-Quran itu kepada hamba kami. Siapa hambanya? Siapa yang disebut hamba di sini? Tahunya dari mana? Kalau ala abdina itu adalah Rasulullah. Ya, tahunya adalah dari ngaji kitab tafsir. Kalau nggak ngaji tafsir, nggak tahu. Karena nggak disebutkan mimma nazzalna ala Muhammadin atau ala abdina, misalkan di selain Quran. Mimma nazzalna ala abdina Muhammadin. Nggak ada. Inilah fungsi dari tafsir, ialah litafsil atau litawdih, yaitu untuk merinci atau menjelaskan. Kira-kira orang yang gak ngaji tafsir bisa tahu gak terhadap mana Al-Quran? Bisa tahu gak? Hah? Orang gak ngaji tafsir bisa tahu gak mana Quran? Gak bisa tahu, tahunya dari mana? Maka pentingnya ngaji yang ini, supaya nanti penafsirannya tidak kemana-mana. Bahkan orang-orang yang ngaji saja tentu dengan salah guru itu masih banyak yang keliru. Apalagi yang nggak ngaji. Muhammadin yaitu Muhammad minal Qur'ani berupa Al-Quran, minal Qur'ani berupa Al-Quran, annahu bahwa sesungguhnya Al-Quran min indillah adalah dari sisi Allah. Annahu bahwa sesungguhnya Al-Quran min indillahi adalah dari sisi Allah. Nah, orang-orang yang sudah mempercayai Al-Quran, setidaknya dia baca. Cara mengimani Al-Quran itu dia membacanya, salah satunya. Kemudian setelah membaca ngapain? Ya mencoba untuk memahami atau menghafal. Jangan kira orang yang hanya menghafal itu sudah orang yang beriman. Enggak. Banyak orientalis, orang barat itu
mengkaji tentang ketimuran, mengkaji tentang keislaman, cuman mereka ingin mencari celah-celah yang mereka anggap salah di dalam Al-Quran. Yang dari awal ingin mencari kesalahan, dia berbalik menjadi beriman karena tidak menemukan satupun yang ada di dalam Al-Quran celah, nggak menemukan. Inilah hebatnya mukjizat Quran itu begini. Bahkan banyak orang yang dengar azan saja itu masuk Islam. Pernah ada satu dialog antara Muslim dan non-Muslim. Itu ketika melihat satu tayangan di Mekah itu kan biasa. Ketika sudah iqamah, Allahu Akbar. Nah, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sedang beraktivitas di sekitaran Mekah, itu mereka langsung membentuk saf, mengatur saf barisan. Tidak sampai 5 menit, semua yang awalnya itu adalah berantakan orang-orang yang ada di sekitaran, itu seketika itu juga langsung berbaris rapi. Kemudian si non-muslim ini nanya, ini ajaran apa? Kenapa dengan satu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar iqamah itu semua yang awalnya tidak rapi menjadi rapi? Maka si muslim jawab, inilah agama kami, agama Islam, yang hanya dengan kalimat itu semuanya akan menjadi rapi. Hanya dengan satu kalimat itu orang menjadi muslim, orang menjadi beriman. Hanya dengan 2 kalimat syahadatain, orang yang awalnya laki-laki dan perempuan haram yang bukan mahram, dengan satu kalimat dia bisa halal. Itu adalah faktor kalimat saja di dalam Islam. Maka apa yang terjadi? Si non-muslim kemudian bersyahadat ketika itu juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hanya melihat tayangan seperti itu. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Makanya satu ketika Rasulullah itu menginginkan keislamannya sahabat. Saking cintanya Rasulullah kepada sahabat, sampai bermohon, ya Allah, tolong islamkan sahabat saya. Maka yang Allah sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Orang yang dicintai oleh Nabi itu, kata Allah, belum tentu mampu memberikan hidayah, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap siapapun yang dikehendaki. Hidayah itu apa? Hidayah itu apa? Ya, yang kita kenal dengan istilah petunjuk atau guidance. Nah, petunjuk itu tentunya mengarahkan seseorang kepada jalan yang benar. Makanya di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Siapa yang Allah berikan kenikmatan? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau di dalam dunia ulumul Quran, kami yang jurusannya tafsir itu di perkuliahan dulu, itu ada namanya munasabatul ayat. Ada korelasi ayat yang ini dengan ayat yang lainnya. Makanya salah satu syarat untuk menjadi mufassir, orang bisa menafsirkan Al-Quran, ini harus mampu menguasai munasabatul ayat, korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Makanya nggak mudah orang jadi mufassir, itu nggak mudah. Seperti yang terjadi saat-saat ini, ataupun bahkan
2010 tahun ya. Tahun 2010 misalkan yang lalu sampai dengan saat ini, itu orang-orang menjadikan Al-Quran hanya untuk menguatkan argumentasinya, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berbicara tentang Quran, tentang Al-Quran, dia menyampaikan dengan isi otaknya sendiri, ngaji enggak, paham Quran enggak, baik karena unsur politik ataupun lain sebagainya, maka Nabi menyampaikan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempat yang baik baginya itu di mana? Di neraka. Jadi tempat baik bagi orang-orang seperti ini itu di neraka. Banyak kita wal'iyadu billah, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan. Apa yang ingin Allah sampaikan? Kalau kalian benar-benar ragu terhadap apa yang saya turunkan, saya wahyukan kepada Rasulullah, kepada baginda Muhammad SAW, fatu bisurah, fatu maka buatlah bisuratin satu surah saja. Fatu maka buatlah bisuratin satu surah saja. Min mithlihi semisal Al-Quran. Fatu maka buatlah bisuratin satu surat min mithlihi seperti Al-Quran. Jadi orang kalau ragu kepada Al-Quran bukan dari firman Allah, mengatakan ini produk budaya misalnya, ini produk Arab, makanya bahasanya bahasa Arab. Andai kan Qurannya diturunkan di Jakarta, mungkin bahasanya Betawi. Nah, orang-orang yang menyampaikan demikian oleh Allah ditantang, yang mengatakan Quran itu bukan firman Allah, melainkan produk budaya atau produk manusia. Ayo fatu bisurati min mithli, buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Paling sedikitnya satu surah berapa ayat? Tiga ayat. Ada Al-Ikhlas, ada Al-Kautsar, ada Al-Asr. 3 ayat saja, yang pendek-pendek. Maka ada namanya Nabi palsu di zaman pemerintahan sahabat, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Jauh sebelum itu Rasulullah menyampaikan akan ada setelah peninggalan itu orang yang mengaku Nabi. Makanya ditegaskan oleh Nabi, saya itu kata Rasulullah adalah pungkasannya para Nabi dan Rasul. Sampai saat ini masih ada nggak orang yang ngaku Nabi? Masih. Dan itu terbukti 14 abad yang lalu. 14 abad itu berapa tahun? Berapa tahun? 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu diturunkan. Nabi sudah menyampaikan akan ada di akhir zaman orang-orang yang setelah saya meninggal itu banyak mengaku Nabi. Makanya ada Musailamah al-Kadzdzab. Bukan kadzib. Kadzib itu orang yang berdusta sesekali lagi. Tapi kalau sudah mengikuti wazan fa'al, itu orang ini berdustanya berulang kali. Bahkan konsumsinya sudah dusta. Makanya Dajjal itu kenapa disebut dengan Dajjal? Karena wazannya fa'al. Dajjaluna kadzabuna, yaitu sosok Dajjal pendusta. Rasulullah meninggal, kemudian ada perang Yamamah. Pernah mendengar perang Yamamah? Yaitu perang yang dilakukan oleh orang Islam, umat Islam menghadapi orang-orang yang murtad dan menghadapi nabi-nabi palsu. Makanya dari sini nanti banyak di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak sahabat yang hafal Quran itu meninggal, wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Perang Yamamah, perang yang berkecamuk antara orang Islam
dan orang yang murtad plus orang yang mengaku nabi. Inilah sebabnya kemudian muncul di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan yang disebut dengan Rasul Utsmani. Karena pada waktu itu dikumpulkan semua Qurra, itu dikumpulkan hufadznya, orang-orang yang hafal Quran dikumpulkan. Mengapa dikumpulkan? Khawatir Al-Quran ini punah. Mengapa punah? Karena Al-Quran para penghafalnya wafat dalam medan perang. Allah menyampaikan di dalam surah Al-Hijr ini, di ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga Al-Quran menggunakan inna. Inna ini bisa lita'zim, keagungan Allah, kebesaran Allah, atau bisa bermakna Allah menjaga Al-Quran dengan para hamba-hamba yang telah Allah pilih. Makanya ada hafalan yang disebut dengan fis sudur, yang ada di dalam hati. Ada hafalan yang disebut dengan fis sutur. Cara menjaga Al-Quran ada yang dengan tulisan, ada yang dengan hafalan. Saya tanya, awal mula wahyu diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran turun, ditulis gak? Beneran gak ditulis? Ditulis. Ditulisnya di mana? Di pelepah kurma. Ditulisnya di mana? Di tulang belulang. Ditulisnya di mana lagi? Di bebatuan. Tapi bukan batu asnam, bukan batunya berhala, bukan. Tetap ditulis. Kalau Al-Quran tidak ditulis, maka Al-Quran turunnya berbentuk tulisan. Al-Quran itu turunnya tidak berbentuk tulisan dan tidak pula suara. Gak ada suaranya, gak ada tulisannya. Jangan dianggap Al-Quran itu turun ada ayatnya. Gak ada. Hanya salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu salah satunya adalah dengan mimpi ar-ru'ya as-salihah, dengan mimpi yang benar. Kalau Nabi bermimpi itu wahyu. Kalau kita bermimpi apa? Kemungkinan itu. Tapi kalau salah seorang di antara santri semua atau siapapun yang bermimpi bertemu Rasulullah, maka itu jelas Rasulullah. Kita pun mimpi bertemu seseorang selain Rasulullah, itu masih bisa diserupakan oleh setan. Tapi kalau Rasulullah yang kita mimpikan, maka itu asli sosok Rasulullah. Kita semua yakin kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, bukan? Tapi setidaknya seumur hidup kita pernah bermimpi, itu setidaknya. Supaya kita merasakan hadirnya Rasulullah itu gimana? Ya sering kali saya sampaikan, kita nggak pernah bertemu dengan orang tua misalnya selama bertahun-tahun. Satu waktu kita bertemu, kita senangnya luar biasa. Nah, Nabi Muhammad kita kan belum pernah lihat. Inilah yang menjadi impian kita, bertemu Rasulullah, bersama dengannya di surga, dan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan mengimani Al-Quran. Salah satu Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi yang paling besar, adalah terjaga sampai dengan saat ini. Dulu Quran gak ada titiknya, dulu Quran gak ada syakalnya, gak ada harokatnya. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang orientalis, para penentang ajaran Nabi SAW, bahwa Al-Quran mengalami perubahan. Itu sebetulnya enggak, sama sekali tidak. Al-Quran tetap turunnya seperti itu. Adapun syakal, harokat dan nuktoh, titik-titik yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah salah satu bidang keilmuan. Makanya ada i'rabul Quran yang ada di zamannya Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada ilmu, ada ulumul Quran. Maka di situ ada dhambat,
ada syakal, ada nuqtah. Di zamannya Utsman bin Affan itu ada namanya rosem. Rosem itu kerangkanya, garis-garisnya itu namanya rosem. Kenapa mulai ada titiknya, ada syakalnya, ada harakatnya? Kenapa begitu? Karena zaman makin berkembang dan para sahabat sudah nggak ada, para tabi'in sudah wafat, para sahabat wafat. Maka untuk memudahkan kita semua, inilah yang diciptakan salah satu fan keilmuan, bidang keilmuan yang disebut dengan Rosem Utsmani dan Ulumul Quran. Jadi bukan berarti Qurannya yang berubah, bacanya tetap. Dulu alif lam mim, sekarang tetap alif lam mim. Atau ada orang yang baca alam dzalikal kitabul la raiba fihi, ada kan? Atau yang di dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala, dibaca alif lam mim, taro kaifa fa'ala. Ini ada kan? Tidak ada. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa Al-Quran itu buatan manusia, produk manusia atau produk budaya, orang ini belum ngaji, atau memang di hatinya terdapat penyakit. Dia ragu dan dia menuduh yang bukan-bukan. Udahlah, kalau nggak percaya, sudah gitu aja, nggak usah dilanjutkan.